syukur pada pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa Yahweh untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pada pagi hari ini dengan sukacita besar yang ada di dalam hati dan pikiran kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan Tuhan memberi kesempatan untuk kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, tegur dan ajar kami, supaya hidup kami semakin benar di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan di dalam flyer kemarin, maka firman yang saya bawakan pada pagi hari ini, saya beri judul Kerajaan Elohim dan Kebenarannya. Bukan hanya kerajaan Elohim saja, dan bukan hanya kebenarannya saja, melainkan kerajaan Elohim dan kebenarannya. Ini satu paket, saudara-saudara. Mari kita membuka ayatnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Saya akan baca, demikian bunyinya. Namun, jika rumput di ladang yang ada hari ini dan esok dilemparkan ke dalam perapian, Elohim mendandaninya sedemikian rupa. Bukankah kamu lebih lagi, hai yang kurang iman? Sebab itu janganlah khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan? Atau apakah yang akan kami minum? Atau apakah yang akan kami pakai? Karena bangsa-bangsa lain mengejar semua ini. Sebab Bapa surgawimu mengetahui bahwa kamu membutuhkan semuanya ini. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini sangat terkenal dan mungkin kita sudah sering kali membaca berulang kali. Tetapi seringkali ayat ini kita potong, sehingga kita hanya mencari kerajaan Elohim saja, atau kita hanya mencari kebenarannya saja. Oleh karena itulah maka pada saat ini saya menyampaikan bahwa mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya itu harus satu paket, saudara-saudara. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama pada ayat yang ke-30, di situ dikatakan, namun jika rumput di ladang yang ada hari ini dan esok dilemparkan ke dalam perapian, Elohim mendandaninya sedemikian rupa. Bukankah kamu lebih lagi, hai yang kurang iman? Di situ Tuhan menggunakan perumpamaannya adalah rumput. Rumput dengan manusia lebih mahal mana, saudara-saudara? Lebih mahal manusia. Rumput itu hanya dipakai untuk makan binatang, ya. Jadi di sini diungkapkan rumput yang harganya murah saja dipelihara Elohim. Manusia tentu lebih diutamakan karena manusia adalah ciptaan Elohim yang sempurna dan mahal. Bukti dari bahwa manusia itu mahal, saudara-saudara. Coba kalau saudara sakit liver, saudara pergi ke rumah sakit,
bahkan mungkin karena levernya rusak, misalkan serosis, atau mengalami gangguan-gangguan lain, harus transplantasi, itu bisa miliaran, saudara-saudara. Artinya hanya satu organ manusia saja, itu sudah menunjukkan betapa mahalnya manusia itu. Dan manusia adalah ciptaan Elohim yang paling sempurna, lebih dari segala ciptaan yang ada. Binatang misalkan, saya memulai dari kehidupan duniawi, maka terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan rohnya itu hanya sebatas untuk kehidupan di atas muka bumi ini. Rohnya tidak bisa disamakan dengan roh manusia. Kalau roh binatang sama dengan roh manusia, repot kita. Nanti di kerajaan Samayim, di sorga, ayam berteriak. Teriaknya apa? Tuhan, Malvin makan saya Tuhan waktu di bumi ini. Ya kan? Karena itu binatang hanya, rohnya itu hanya roh kehidupan ketika ada di atas muka bumi ini. Sama dengan manusia, memiliki 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Sedangkan malaikat terdiri dari berapa unsur? 2 unsur, yaitu apa? Jiwa dan roh. Malaikat tidak punya tubuh. Jadi manusia adalah ciptaan yang paling sempurna, memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang kekal. Kitab suci katakan roh akan kembali kepada Elohim. Artinya roh itu hidup sampai selama-lamanya. Artinya bahwa manusia itu hidup dalam 2 alam, yaitu alam jasmani dan alam rohani. Tetapi yang sering kali kita perhatikan biasanya adalah alam apa, saudara-saudara? Alam jasmani. Kalau sudah jam 12 siang sudah mulai kebingungan. Kebingungan ngapain? Cari makan. Tetapi kehidupan supranatural, kehidupan spiritual tidak pernah dipikirkan. Padahal makanan spiritual itu juga dibutuhkan. Bagaimana kita memberi makan spiritual kepada kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Elohim, ketika kita membaca kitab suci, ketika kita berdoa menyembah kepada Tuhan, itu kita sedang memberi makan roh kita, spiritual kita. Jadi seharusnya kita hidup berimbang. Kalau kehidupan tidak berimbang, kita bisa melihat ada orang yang untuk pergi ke gereja saja susahnya minta ampun. Kenapa? Karena rohnya lumpuh, sehingga untuk melangkahkan kaki ke gereja saja susah. Manusia bisa melakukan sesuatu itu yang menggerakkan adalah roh. Roh berbicara mempengaruhi jiwa, dan jiwa yang mengeksekusi untuk tubuh melakukan aktivitas. Tetapi yang seringkali kita perhatikan hanya sebatas tubuh saja. Khususnya soal makan. Makan saja minta yang istimewa, saudara-saudara. Walaupun istimewanya makanan tiap orang itu relatif. Orang mengatakan makanan ini enak, belum tentu enak bagi orang lain. Tetapi yang jelas manusia sukacita apabila mendapatkan makanan yang enak. Itu semua adalah karena manusia hidup merasa hanya dalam satu alam, yaitu fisik. Manusia kurang memperhatikan alam spiritual. Karena itulah maka, karena manusia terdiri dari 2 alam, yaitu kehidupan fisik dan spiritual, hendaklah kita memperhatikan kedua-duanya. Harus berimbang. Terlalu fisik sekali juga tidak bisa, terlalu spiritual juga tidak bisa. Nanti jadi spiritualize, sedikit-sedikit roh, sedikit-sedikit roh. Ya. Oleh karena itu
Gereja Pemulihan Firman menganut teologi keseimbangan. Kalau saya boleh istilahkan, harus ada perimbangan. Yang menjadi gambaran yang paling gampang itu Raja Wali. Raja Wali itu kalau terbang dia mengepakkan sayap bersama-sama, saudara-saudara, antara yang kanan dan yang kiri. Pernahkah saudara melihat ada Raja Wali mengepakkan sayapnya ini dulu 10 kali, baru nanti ini 10 kali? Pernah melihat itu? Kalau ini 10 kali dia menggok ke sana, ini 10 kali dia menggok ke sana. Jadi jalannya begitu. Tidak, saudara-saudara. Selalu bersama-sama. Itulah sebabnya saya tidak mau peduli dengan istilah-istilah yang ada secara teologis. Saya menciptakan sendiri istilah Gereja Pemulihan Firman, yaitu teologi keseimbangan. Segala sesuatu harus berimbang. Karena keseimbangan itu bagus. Kemudian kita melihat ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, sebab itu janganlah khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai. Apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-31 ini adalah keinginan yang dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Kenapa manusia mengejar itu semua, saudara-saudara? Karena manusia berpikir harta, tahta, dan menjadi berita itu akan membuat manusia penuh dengan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan yang ada hanya kebahagiaan semu yang memunculkan kesombongan. Realitasnya yang saya sampaikan sebagai bukti bahwa harta, tahta, dan menjadi berita itu tidak membahagiakan. Kenyataan yang ada, banyak sekali orang-orang kaya, orang-orang tenar yang terkenal di mana-mana tidak memiliki kebahagiaan. Nah, apa kata firman tentang kebahagiaan yang sejati? Nanti kita akan sampai ke sana. Sekarang ayat yang ke-32. Karena bangsa-bangsa lain mengejar semua ini, sebab Bapa surgawimu mengetahui bahwa kamu membutuhkan semua ini. Jadi apa yang tertulis pada ayat yang ke-31 adalah apa yang dikejar oleh orang-orang duniawi. Bangsa goyim itu adalah bangsa asing, bangsa kafir kalau menurut terjemahan di dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi yang disebut kafir menurut kitab suci adalah seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini yang bukan bangsa Yahudi. Beda dengan di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia yang disebut kafir adalah orang yang agamanya lain dengan orang yang mengatai kafir. Tetapi kalau di dalam kitab suci yang disebut kafir adalah bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Jadi saudara dan saya termasuk bangsa kafir, tetapi menerima kasih karunia, menerima anugerah keselamatan melalui Yeshua HaMashiach. Jadi kalau kita membaca ayat yang ke-32 yang mengatakan karena bangsa-bangsa lain mengejar semua ini, sebab Bapa surgawimu mengetahui bahwa kamu membutuhkan semuanya ini, seharusnya kehidupan kita itu beda dengan kehidupan orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena itu yang dikejar oleh manusia yang tidak mengenal kebenaran. Sedangkan saudara dan saya, saudara yang nonton YouTube ini, saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapa Yahweh. Orang-orang yang mendapatkan kasih karunia secara khusus. Karena itu saya katakan untuk mengerti tentang nama Yahweh itu kasih karunia. Ada di dalam kitab Yirmiyahu atau kitab Yeremia dan di dalam kitab Matius.
Tetapi untuk bisa menerima, mengimani Yahweh itu karena kasih karunia, di mana Bapa Yahweh memperkenalkan dirinya kepada saudara. Kalau tidak, orang tidak paham, saudara-saudara. Saya ini sudah berbicara kepada banyak pendeta yang bertitel, bahkan sampai bertitel profesor, hanya membedakan nama, sebutan, bahasa, budaya, sangat sulit sekali. Jadi kalau saudara bisa mengerti dan bisa menerima, itu adalah anugerah, berkat, kasih karunia yang Yahweh berikan kepada kita. Itu ayat yang ke-32. Di sana dikatakan sekali lagi bahwa kamu membutuhkan semuanya ini, Bapa surgawimu mengetahui. Artinya apa? Kita hidup di atas muka bumi ini tidak perlu mengkhawatirkan tentang kehidupan saudara. Paham saudara-saudara? Kenapa? Karena Bapa Yahweh mengetahui saudara lebih daripada saudara mengetahui dirimu sendiri. Jadi ketika saudara saat ini, baik yang nonton di depan saya maupun yang di YouTube, saudara sedang mengalami permasalahan, perhatikan dengan baik. Bapa Yahweh mengetahui masalah saudara lebih daripada saudara mengetahui masalah saudara. Paham saudara-saudara? Lah kalau Bapa Yahweh mengetahui saudara lebih daripada saudara mengetahui diri saudara sendiri, kenapa hidup kita jadi khawatir? Ini ayat mengajarkan kepada kita. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan itu ada pada ayat yang ke-33. Kalau yang ayat 31 dan 32 itu mengajarkan bahwa kita itu memiliki dua kebutuhan. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tetapi realitas membuktikan bahwa manusia lebih memikirkan yang kehidupan jasmani. Nah, ayat yang ke-33 dikatakan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Akbaksu resona malkut Elohim, wesit kato wekal, hakafatsim hahem yinatnu lakem matanot nosafot. Artinya bahwa Tuhan itu tahu persis seluruh eksistensi, seluruh keberadaan kehidupan saudara secara nyata mutlak. Tuhan itu tahu. Tetapi bagaimana supaya kebutuhan kita membawa kebahagiaan yang luar biasa? Carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya. Jangan hanya mencari kerajaan Elohim saja. Jangan hanya mencari kebenarannya saja, tetapi harus penggabungan di antaranya. Kenapa? Karena ini tidak bisa dipisah-pisahkan, saudara-saudara. Antara mencari kebenaran, mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya, ini sudah satu paket yang harus ada di dalam kehidupan kita. Karena itu saya membaca di dalam kitab suci berbahasa Inggris, Hebraic Roots Version. Di sana dikatakan, but seek first the kingdom of Yahweh. Di dalam Hebraic Roots Version atau versi akar Ibrani, tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim. Di situ menggunakan kingdom of Yahweh, kerajaan Yahweh. Saudara dan saya sudah menerima Bapa Yahweh sebagai Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub. Artinya saudara sudah berada di dalam kerajaan Yahweh and His righteousness, and all these things will be added to you. Semua yang menjadi keinginan saudara, yang menjadi kebutuhan saudara, di sana dikatakan all these things. Segala sesuatu itu baik keinginan maupun kebutuhan. Bayangkan saudara-saudara, bukan hanya keinginan saja, tetapi juga kebutuhan kita.
akan ditambahkan kepadamu. Will be added to you. Akan ditambahkan. Artinya apa? Ketika Tuhan menambahkan, yang ada di dalam pemahaman dan pengertian kita mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya ada di dalam diri kita. Jadi added-nya to you, ditambahkan kepadamunya itu karena ada kerajaan Elohim dan kebenarannya ada di dalam kita. Karena itu ada ayat yang mengatakan bahwa apabila engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau, mintalah apa saja, maka kita akan mendapatkannya. Tetapi kita melihat satu realitas, satu kenyataan yang ada di atas muka bumi ini. Apa yang dicari umat Tuhan sama dengan apa yang dicari oleh orang duniawi. Ini satu kenyataan, saudara-saudara. Bahkan orang yang mengenal nama Bapa Yahweh sekalipun masih banyak yang mencarinya sama seperti orang-orang duniawi mencari kebenaran. Sama. Artinya apa bagi anak-anak Tuhan? Ada beberapa hal. Yang pertama, kehidupannya tidak mengaplikasikan firman dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa kita mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya itu hanya sebatas teori, bukan kenyataan, tetapi sebatas apa? Teori. Banyak sekali orang yang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ke gerejanya itu hanya sebatas agamawi dan kebiasaan. Kalau seperti ini, tentu yang pertama adalah tidak mencari kebenaran. Lalu kalau tidak mencari kebenaran, orang pergi ke gereja, apa yang dia cari? Menurut saudara, ketika orang pergi ke gereja karena agamawi dan karena kebiasaan, orang datang ke gereja, apa yang dicari? Kan tadi dikatakan tidak mencari kebenaran. Kalau mencari Bapa Yahweh itu sudah mencari kebenaran. Tetapi karena agamawi dan kebiasaan, maka orang datang ke gereja yang dicari apa? Mujizat dan berkat. Karena dianggap bahwa kalau sudah ada berkat dan mujizat, berarti dibenarkan dan hidupnya berkenan. Jadi ada anggapan orang, kalau gereja tidak melakukan mujizat dan tidak ada berkat, berarti gereja itu tidak benar. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, gereja kita ada mujizat dan berkat atau tidak? Ada. Ada, saudara-saudara. Dan saya sendiri sebagai gembala sidang, saya kalau mau menyaksikan bagaimana Bapa Yahweh memberkati dan memberikan mujizat, sampai selesai saya tidak membawakan firman lagi. Tetapi saya hanya bersaksi bagaimana kebaikan Bapa Yahweh itu dahsyat luar biasa. Ini satu kenyataan, saudara-saudara. Karena itu mujizat dan berkat jangan dijadikan tolak ukur kebenaran. Kenapa? Karena orang yang bisa melakukan mujizat dan melakukan berkat, mendoakan orang lain diberkati, belum tentu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena ini untuk masuk ke sorga itu dua jurusan yang berbeda. Buktinya apa? Coba kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi syarat untuk masuk ke sorga bukan percaya Yeshua HaMashiach adalah Yahweh, titik sampai di situ. No, itu salah, saudara-saudara. Tetapi melakukan kehendak Bapa. Saya akan membuktikan bahwa mujizat dan berkat
bukan menjadi tolak ukur kebenaran. Ayat yang ke-22. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Ini adalah orang yang bisa melakukan mujizat dan bisa menjadi berkat. Karena itu tadi saya katakan mujizat dan berkat jangan dijadikan tolak ukur kebenaran. Dan saudara-saudara, rekan-rekan saya sebagai para pendeta yang sudah bisa melakukan mujizat dan berkat, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bersyukurnya kepada Tuhan siapa? Kepada Tuhan Yahweh. Karena dialah pemilik Samaim, dialah pemilik sorga. Karena itu ayat yang ke-23 katakan, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Ini terjemahannya tepat. Orang yang durhaka adalah orang yang tidak mengakui orang tuanya, tidak mengakui Bapa sorgawinya. Saudara sudah diberi kehidupan. Ketika saudara membuka mata pada pagi hari ini, saudara bisa menggerakkan tangan, nafas masih bisa ada di dalam diri kita. Itu yang patut kita syukuri. Dan kepada siapa kita mengucap syukur? Tidak lain adalah kepada Bapa Yahweh. Tetapi banyak yang bersyukurnya kepada yang lain. Betapa sakit hatinya Tuhan. Coba kalau saudara punya anak, saudara kasih makan, saudara kasih bekal, saudara beri pakaian, tetapi anak saudara mengucap syukurnya kepada tetangga. Saudara sebagai orang tuanya senang? Kalau senang, ini orang tua aneh. Pasti saudara akan kecewa berat. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Bapa Yahweh ketika kita menyembah kepada sesembahan lain. Padahal mukjizat dan berkat yang bisa dilakukan oleh mereka yang tidak mengenal Bapa Yahweh, bahkan mungkin tidak mau mengenal Bapa Yahweh. Saya sudah seringkali katakan ini hanya sebagai apa, saudara-saudara? Bonus. Ayatnya kita membuka di dalam Yesayahu pasal yang ke-45. Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-5. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu. Walaupun engkau tidak mengenalku, aku akan memperlengkapimu. Memperlengkapi apa? Mukjizat dan berkat. Itu hanya bonus saja. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu penting. Jangan hanya sebagai teori saja. Saya adalah orang yang ingin memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang mana yang mau dimuliakan? Tuhan siapa yang akan dimuliakan? Tuhan Yesus, Pak, betul 1,000,000,000% Tuhan Yesus yang aslinya bernama Yeshua HaMashiach itu. Tetapi siapakah dia? Ini yang penting. Yeshua HaMashiach bukan Allah. Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini. Sudah ada banyak sekali video-video saya tentang masalah itu. Jadi jangan kita mengejar berkat dan mukjizat. Tetapi kitab suci katakan carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim. Di dalam Hebraic Word Version dikatakan mencari kerajaan Yahweh dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, orang yang tidak mencari kerajaan Yahweh dan kebenarannya, maka orang itu datang ke gereja karena gedungnya, atau cuma untuk berkomunitas. Pokoknya hidup matiku di sini. Dulu aku menikah diberkati di sini. Saya tidak mau peduli ajarannya mau benar atau tidak, terserah. Pokoknya disinilah rumahku.
Saya dulu dibesarkan oleh sinode gereja lama. Dari saya menjadi orang yang tidak ada apa-apanya. Khotbah pun tidak ngerti. Masih harus banyak ngepek. Ngepek itu apa? Nyontek. Sampai saya bisa menyampaikan kebenaran firman. Saya dibesarkan dari sinode lama. Tetapi karena sinode lama menolak kebenaran tentang nama Bapa Yahweh, maka saya tinggalkan. Walaupun saya dibesarkan oleh sinode lama. Artinya menolak apa? Tidak mau menerima total. Padahal saya sudah katakan oke, kalau Anda mengatakan bahwa YHWH tidak bisa berbunyi, sebut saja YHWH. YHWH berfirman, kira-kira begitu. Wong hurufnya kalau ditransliterasi hurufnya YHWH, kok bisa berubah menjadi yang lain? Ini yang saya tidak bisa menerima. Tetapi apakah Tuhan mempermalukan saya? Tidak. Walaupun awalnya seolah-olah saya dibuat malu. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Jadi orang yang seperti itu, apakah mereka tidak ibadah? Oh, ibadah. Tetapi ibadahnya tidak menurut firman. Lalu ibadahnya menurut siapa? Kita membuka ayatnya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-29, ayat yang ke-13. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan mereka menghormati aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku, dan rasa takutnya kepadaku adalah perintah yang diajarkan manusia. Saya menemukan ada banyak sekali pendeta-pendeta yang ketika saya tanya tentang nama Yahweh, mereka katakan, saya percaya 100% Pak Yakub, kalau Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub itu bernama Yahweh. Tetapi, lah kalau sudah ada tetapi ini yang repot. Tetapi sinode kita belum. Lah Anda itu mau bekerja untuk Tuhan atau bekerja untuk sinode? Ya nanti jemaat bubar. Memang kenapa kalau jemaat bubar? Piring pendeta ikut bubar. Ini yang ditakutkan saudara-saudara. Nanti jemaat pecah. Bapak Yahweh itu sumber perpecahan katanya. Saya katakan kalau Anda mengatakan Bapak Yahweh sebagai sumber perpecahan, artinya Anda ini mengkambing hitamkan Bapak Yahweh. Yahweh tidak pernah menjadi kambing hitam. Saya katakan sebelum ada nama Yahweh muncul, di Indonesia sudah ada berapa merek gereja? 300 lebih saudara-saudara. Sekarang ini hampir 360. Ada 300 lebih merek gereja. Apakah itu bukan akibat perpecahan? Apakah pada saat itu nama Yahweh sudah berkibar-kibar di Indonesia? Belum. Lalu kenapa kok dijadikan kambing hitam Bapak Yahweh? Dianggapnya gara-gara nama Yahweh gereja terpecah belah. Oh ini orang jahatnya luar biasa di hadapan Tuhan saudara-saudara. Dulu belum ada nama Yahweh pecah belah. Giliran nama Yahweh seperti dianggapnya sama. Sekarang oke, kalau saya katakan itu sama. Oke, sama. Sekarang saya mau tanya. Ketika Yeshua ada di atas muka bumi ini, apakah Yeshua tidak menjadi pemecah belah? Apakah kalau terjadinya perpecahan berarti itu sesuatu yang tidak benar? Karena ketidakbenaran tidak mau belajar dari kebenaran, maka terjadi permasalahan. Yeshua ketika ada di atas muka bumi juga dianggap sebagai sumber pemecah belah, maka Yeshua perlu dibunuh dengan cara disalib. Tetapi apakah Yeshua tidak benar? Tidak. Yeshua adalah kebenaran yang sejati. Jadi kalau demikian, orang yang ke gereja secara agamawi dan kebiasaan, itu yang diutamakan apa? Dirinya sendiri. Kebenaran dirinya sendiri. Kita membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Jadi semuanya ini sudah ada saudara-saudara. Roma 10 ayat yang ketiga. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim
dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Ya, jadi yang ditegakkan adalah kebenarannya sendiri. Menurut saya, tidak masalah Tuhan mau dipanggil apa saja. Saya ingin beritahu kepada Anda para pendeta yang nonton YouTube ini. Perkataan yang mengatakan bahwa Tuhan itu mau dipanggil dengan apa saja itu ada di dalam kitab sucinya gereja setan. Saya punya kitab sucinya gereja setan. Dan itu ada di situ diungkapkan bahwa setan itu mau dipanggil dengan apa saja. Kenapa? Karena setan gila hormat. Tuhan tidak gila hormat. Kalaupun Anda menganggap Yahweh itu bukan Tuhan, dia tetap Tuhan. Dia tetap pencipta langit dan bumi. Artinya keberadaannya, eksistensinya tidak akan berubah. Kemudian bagaimana dengan orang yang pergi ke gereja karena agamawi dan karena kebiasaan? Yang diutamakan adalah ego yang selalu menuntut. Tuhan selalu menjadi sasaran kemarahan dan kesalahan. Padahal Tuhan tidak pernah salah. Tetapi Tuhan menjadi sasaran kemarahan dan kesalahan. Padahal yang salah siapa? Dirinya sendiri yang salah, tapi Tuhan yang dijadikan masalah. Tuhan itu tidak pernah salah, saudara-saudara. Jalan-jalannya sempurna. Kalau jalannya sempurna, sedangkan manusia mikirnya tidak sempurna, maka manusia memikirnya tidak sampai. Orang tekan, tidak nyampe, saudara-saudara. Sehingga dianggap jalan Tuhan tidak sempurna. Padahal itulah jalan kesempurnaan Tuhan. Coba kita membuka di dalam kitab 2 Samuel. Pasal yang ke-22, ayat yang ke-31. Bagi Elohim, jalannya adalah sempurna. Firman Yahweh teruji. Dia adalah sebuah perisai bagi semua orang yang percaya padanya. Jalan Yahweh itu sempurna, sedangkan jalan pemikiran manusia tidak sempurna. Orang tekan, tidak nyampe mikirnya, saudara-saudara. Kita lihat lagi di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-18, ayat yang ke-31. Elohim itu jalannya sempurna, firman Yahweh itu murni. Dia adalah perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Kembali dikatakan jalannya sempurna. Artinya apa? Dia tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Walaupun setitik sekalipun, Yahweh Elohim tidak pernah bersalah. Nah, artinya apa? Bagi saudara-saudara yang melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, artinya yang menaati firman, maka jalannya dibuat sempurna. Di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-33. Elohimlah yang mengikat pinggangku keperkasaan, dan dia membuat jalanku, apa saudara-saudara? Sempurna. Jadi Daud yang tidak sempurna itu, karena ini Mazmurnya Daud. Kitab Mazmur itu tidak hanya ditulis oleh Daud, tetapi ada Mazmur Bani Korah, Mazmur Yedutun, dan banyak lagi yang lain. Tapi kebetulan di dalam Mazmur 18 ini adalah Mazmurnya Daud. Dia membuat jalanku sempurna. Awalnya mungkin tidak enak bagi kita, tetapi itu menuju kepada track atau jalan yang tepat, sehingga pada akhirnya saudara akan mengatakan, memang luar biasa jalan-jalanku, karena Yahweh yang membuat sempurna. Jalan-jalan kehidupan saya saja, saudara-saudara, apakah memungkinkan dulu itu kita bisa punya gereja seperti ini?
Saya mau tanya kepada saudara, khususnya lama-lama, memungkinkan tidak kalau kita bakal punya gereja seperti ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ketika saya diskorsing 3 bulan saja, hak-hak saya tidak diberi, apakah saya minta? Tidak. Sampai di kantong saya hanya ada uang 20.000 rupiah saja. Saya pernah menjadi orang yang paling kere di Ambarawa. Rumah tidak punya, gereja tidak punya, punyanya hanya uang 20.000 rupiah. Waktu Simeon bilang, Dad, Dedek berangkat ya, waktu itu masih SMA. Waduh, saya mau mengeluarkan uang, mau ngasih sangu saja nangis, saudara-saudara. Tidak mungkin kita punya. Setelah diskorsing 3 bulan, dipecat begitu saja, bahkan disuruh keluar malam hari. Itu secara akal manusia tidak mungkin. Apakah Yosef juga mungkin menjadi penguasa di Mitsraim pada saat itu? Tidak mungkin juga. Kenapa? Karena dia memiliki kesalahan secara manusia double-double. Yang pertama dia narapidana. Yang kedua dia budak. Untuk membebaskan budak dari tawanan saja harus menunggu tahun Yobel. Bagaimana mungkin dia menjadi penguasa? Tetapi tidak perlu menunggu tahun Yobel. Yosef menjadi orang nomor 2 di Mitsraim. Kita tidak perlu menunggu lama. Saya yakin gereja ini terus increase, terus berkembang untuk menjadi besar, bahkan menjadi sinode yang ditakuti di Indonesia. Itu misi saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena Bapak Yahweh adalah Elohim yang besar. Saya tidak peduli Pak Yakub sombong, no problem. Yang tahu hati dan pikiran saya adalah Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Dan saya tahu persis kesombongan itu adalah sifatnya Hilal bin Sakhar yang dulu dikenal dengan Lucifer. Itu sifatnya raja setan. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Kalau apa yang saya sampaikan itu karena iman yang ada di dalam diri saya. Kalau orang tidak mampu mengimani dengan apa yang saya imani, orang akan mengatakan sombong. No problem, tidak berefek 0,01% sekalipun bagi saya. Karena yang tahu itu Tuhan. Nah, orang yang pergi ke gereja hanya karena agamawi dan karena kebiasaan, saudara-saudara, saat terjadi masalah, manusia itu ada 2 tipe. Ketika masalah datang, ada 2 tipe manusia. Yang pertama, ketika masalah datang, orang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Padahal ketika masalah datang, bisa saja masalah itu terjadi karena terjadi kekecewaan terhadap orang lain, atau bahkan terhadap pendeta sekalipun. Mungkin saya juga pernah membuat saudara kecewa. Tetapi yang ada di dalam diri saya tidak pernah membuat saudara kecewa. Kalau saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saudara, tentu saja demi kebaikan saudara sendiri. Tetapi perhatikan, itu yang ada di dalam hati saya. Saya melayani saudara dengan sungguh-sungguh. Ketika saya mempersiapkan firman, saya persiapkan firman dengan kesungguhan hati. Jadi kalau kecewa sama orang lain atau mungkin saudara kecewa kepada saya, seringkali Tuhan yang jadi sasarannya. Karena merasa tidak ada keuntungan yang didapat di dalam mengikut Tuhan. Aku masuk ke GPF ternyata tidak ada keuntungan yang aku dapatkan. Loh, itu keliru karena saudara datang beribadah untuk mencari keuntungan, bukan mencari kebenaran. Padahal keuntungan itu akan mengikuti. Kan tadi dikatakan carilah dulu kerajaan Elohim atau kerajaan Yahweh dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu bonus yang mengikuti saudara. Dan bonus yang mengikuti itu seperti hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu apa? Kalau saudara membuang bola ke atas, apa yang terjadi? Bola itu akan turun lagi. Pernahkah saudara membuang bola ke atas terus naik ke atas dan tidak pernah turun? Tidak, karena ada hukum gravitasi.
Itulah hukumnya kalau saudara mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu mengikuti, saudara-saudara. Dan di dalam kerajaan Elohim atau kerajaan Yahweh dan kebenarannya itu aneh. Kalau saudara datang kepada Tuhan supaya mendapatkan uang, saudara buktikan. Jangan saudara buktikan, karena saudara tidak akan mendapatkan apa yang saudara inginkan. Saya melayani pekerjaan Tuhan bukan karena uang. Saya sudah sering kali saksikan. Saya butuh uang, butuh dong. Saya beli makan juga pakai uang, bukan pakai daun. Kecuali ada hukum di Indonesia, khusus pendeta, gereja pemulihan firman, Yakub Sulistyo. Kalau beli makanan cukup pakai daun, enggak pusing saya, saudara-saudara. Semua tidak begitu. Saya beli makanan ya pakai uang, artinya saya butuh uang. Tapi uang bukan nomor satu, bukan segala-galanya dalam kehidupan saya. Bagi saya, kehidupan yang segala-galanya adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Jadi kalau orang yang datang ke gereja karena tidak mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya, tetapi karena agamawi dan karena kebiasaan, ketika masalah datang orang itu meninggalkan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Lalu Tuhan kok dikecewain? Saya melihat satu realitas, orang yang sudah mengerti kebenaran, orang itu meninggalkan Tuhan, bukan sesuatu yang baik yang didapat, tetapi sesuatu yang semakin buruk yang akan diterima. Kenapa? Karena keluar dari pembentengan Elohim. Tuhan angkat tangan karena saudara tidak mau diproteksi. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau orang meninggalkan Tuhan kemudian semakin buruk keadaannya. Ada orang yang berpikir kalau saya meninggalkan Tuhan saya akan baik. Oke, katakanlah baik secara jasmani, tetapi jiwanya tidak baik. Karena itu di luar proteksi Tuhan, khususnya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya satu, melalui Yahweh yang sudah turun ke dalam dunia ini, yaitu Yeshua HaMashiach. Itu satu-satunya pintu. Jadi tidak ada pintu yang lain. Pintu Samayim, pintu sorga itu cuma satu. Tidak bisa diberobosi dari tempat yang lain. Hanya satu. Itu yang pertama. Tipe manusia yang pertama ketika dia kecewa, baik kecewa sama orang, kecewa sama pendeta, yang ditinggalkan siapa? Tuhan yang ditinggalkan. Itu tipe yang pertama. Yang kedua, ada orang yang ketika masalah datang justru sebaliknya. Apa saudara-saudara? Ingat Tuhan. Waduh, keadaan saya seperti ini, saya harus kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, tujuannya apa untuk kembali kepada Tuhan ketika kekecewaan itu datang? Ini tipe yang kedua loh ya. Tipe yang pertama tadi meninggalkan Tuhan. Tipe yang kedua mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi dua-duanya punya pola yang sama. Kenapa dia ketika masalah datang dia justru ingat kepada Tuhan? Tujuannya kalau dia ingat kepada Tuhan, dia dipulihkan. Ya sama saja, saudara-saudara. Tujuannya hanya untuk keuntungannya sendiri, agar tidak mengalami kerugian. Jadi intinya sama, ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Orang yang seperti ini selalu menuntut hak, tidak mengutamakan kewajiban. Kita lihat saja bagaimana Amsal dari Agur bin Yake. Kita membuka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-30, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ini adalah Amsalnya Agur bin Yake, Agur anaknya Yake. Di sana dikatakan, jauhkanlah daripadaku kesia-siaan dan perkataan dusta. Hendaklah engkau tidak memberi kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Suapkanlah kepadaku roti bagianku, agar jangan aku menjadi kenyang dan ingkar. Dan mengatakan, siapakah Yahweh itu? Atau agar jangan aku menjadi miskin dan mencuri, dan menyerang nama Elohimku. Ini perkataan Agur bin Yake. Jangan sampai aku kaya,
Karena kalau aku kaya nanti aku bisa berkata siapakah Yahweh itu. Seolah-olah kekayaan karena usahaku. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai aku miskin. Karena kalau miskin nanti aku mencuri sehingga mempermalukan namamu. Tetapi berilah yang menjadi bagianku. Ini kan tuntutan, saudara-saudara. Kalau kita kembali kepada kitab suci, sebetulnya tidak perlu harus seperti itu. Karena itu merupakan sesuatu yang mengikuti tadi. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau saya seperti ini, saudara ingat bahwa apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan saudara, kenapa? Mengikuti, buntut. Artinya apa? Bukan kita yang mencari, tetapi kita yang dicari. Itu secara otomatis, saudara-saudara. Ya, bukti bahwa manusia itu selalu mengutamakan egonya. Kita membuka di dalam kitab Matius tentang doa Bapa kami. Matius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-9 ya. Di situ dikatakan apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Setelah itu baru ku. Tapi di dalam kehidupan kita kan terbalik. Karena itu doa Bapak kami ini bukan doa yang untuk dihafal. Kalau dihafal boleh enggak? Boleh. Tetapi kalau hanya sekedar dihafal, tetapi tidak dikerjakan polanya, keliru juga kita. Nanti seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Hanya perintah manusia dan apa yang hanya dihafalkan saja. Tidak ngerti apa-apa. Wis pokoknya doanya yang ini. Sudah tidak apa-apa, yang penting doanya seperti ini. Artinya apa? Boh lah ngerti. Tidak tahu saya. Pokoknya harus seperti ini. Lah kalau kita berdoa tapi kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Lah aneh, saudara-saudara. Banyak orang yang melakukan seperti itu. Yang penting ngetren. Contoh saja ada kaos yang aneh-aneh gitu ya. Enggak, kalau itu setelah muda kaya raya lalu hidup foya-foya, mati masuk surga, itu penyesatan, saudara-saudara. Tapi ya dianggap keren juga ya. Ya kan? Ada banyak hal-hal yang aneh-aneh dan itu dilakukan di dalam kehidupan umatnya. Jelas di situ dikatakan apabila engkau mencari kerajaan Elohim atau kerajaan Yahweh dan kebenarannya, all things will be added for you. Akan ditambahkan kepadamu. Lalu yang disebut dengan all things itu apa? Semuanya yang akan diberikan itu apa? Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan bahkan keinginan kita. Keinginannya dalam tanda petik yang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tentu kita membutuhkan sesuatu karena ada keinginan toh. Kalau kita tidak ada keinginan, kita tidak membutuhkan sesuatu. Apa yang dibutuhkan? Yang sesungguhnya menurut kebenaran firman adalah perubahan hidup menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Itu yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Coba kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-48. Di sana di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Laken heyu temimim kaaser afikem basamayim tamimhu. Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna di situ menggunakan kata tamim. Tamim itu sempurna dari ketidaksempurnaan. Artinya ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan menuju kepada kesempurnaan, maka saudara sudah dianggap oleh Tuhan sempurna. Seperti yang pernah Simeon khotbahkan, kalau kita mengerjakan matematika salah, tetapi karena sesuatu yang sudah ditentukan itu masuk, walaupun salah dianggap benar, kira-kira begitu.
Ya. Karena itu tanggalkan keegoisan kita yang hanya mau menang sendiri dan Tuhan yang selalu dikalah-kalahkan. Itu yang disebut dengan all things, segala sesuatu. Paham saudara-saudara? Bukankah kita ingin segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kita? Saudara ingin tidak? Atau saudara, iya aku pengen ora yo. Saya ingin tidak ya? Saudara kok kebingungan sendiri? Kalau kita jujur katakan, kalau kita mencari kerajaan Elohim, kerajaan Yahweh dan kebenarannya, maukah segala sesuatu itu mengikuti saudara? Jujur kita akan katakan, mau. Saya pun sangat mau. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, all things yang dimaksud di situ, semuanya itu, kapan terjadinya? Kalau ditanya kapan terjadinya, itu tidak tergantung Tuhan, tetapi ditentukan oleh siapa? Diri kita sendiri, saudara-saudara. Jadi ditentukan oleh orang yang bersangkutan. Tuhan itu bukan budak yang jadi pesuruh kita. Jadi jangan menunggu Tuhan. Semuanya tergantung dari kita sendiri. Mau tidak kita dibentuk oleh Tuhan. Terkadang ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam diri kita, kita termasuk tipe orang yang pertama tadi, kita meninggalkan Tuhan. Atau kita mau kembali kepada Tuhan tetapi dengan tujuan supaya kita tidak dirugikan. Itu semua salah. Apapun yang terjadi, kita tinggal mengalir saja, mengikuti apa kehendak Tuhan. Karena itu yang kita cari itu siapa? Sumbernya. Jangan kita mencari berkatnya, cari sumbernya dan kebenarannya. Kalau orang yang agamawi tadi, wis enggak peduli saya. Dari dulu saya ibadah di sini, waduh ini sangat kasihan sekali orang seperti ini. Lah kalau gerejanya tergusur kena jalan tol, mau ibadah di jalan tol, kan aneh itu saudara-saudara. Ya kan? Kita datang beribadah itu untuk mencari kebenaran, mencari Elohim, kerajaan Yahweh yang benar itu. Maka saudara bisa ada di tempat ini dan saudara ada di depan saya saat ini. Tinggal ngikuti, senangkan sumbernya. Kenapa kita harus senangkan sumbernya? Kita membuka di dalam 1 Tawarikh 29. 1 Tawarikh 29. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Lecha Yahweh hakdula wa hakfura wa hatiferet wa hanetzaka wa hakot wa hahot kikol basamayim ufarets lecha Yahweh hamamlaka wa hamitznase lekol ros wa haoser wa hakavot milfaneka wa atamosel bakol ufyatka koka ukfura ufyatka legadel ulkasek lakol. Ini lengkap sekali di ayat ini saudara-saudara. Dan terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab tidak seperti yang tertulis di dalam Indonesian Literal Translation. Ini sudah tepat. Bagimu Yahweh kebesaran dan kekuasaan dan kemuliaan dan kemenangan serta keagungan, segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaanmu. Artinya bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Yahweh. Kepunyaanmu lah kerajaan dan engkau meninggikan dirimu melebihi segalanya sebagai kepala. Dan kekayaan, kehormatan berasal dari hadapanmu. Dan engkau berkuasa atas segalanya, di dalam tanganmu lah kuasa dan keperkasaan, dan di dalam tanganmu lah yang menjadikan besar dan memberi kekuatan untuk segalanya. Artinya apa? Kalau Bapak Yahweh sudah akan membuat saudara menjadi orang memiliki uang banyak, gampang enggak? Gampang, tinggal seperti membalik telapak tangan saja. Karena semuanya ada di tangan Bapak Yahweh. Jadi kalau saat ini saudara termasuk sedang ada dalam masalah pencobaan, ujian, jangan saudara pikir Tuhan jauh dari saudara. Atau seringkali kita menyamakan diri kita seperti Iyub, sebagai orang yang jujur, saleh, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Itu salah saudara-saudara. Karena di dalam kitab suci saya menyelidiki, Iyub pun mengalami banyak kekeliruan.
Tetapi kekeliruan itu Tuhan izinkan dia mengalaminya supaya melalui kekeliruan-kekeliruan itulah ia bisa mengenal Yahweh dengan benar, saudara-saudara. Kita membuka ayatnya di dalam Iyyub pasal yang ke-42, ayat yang ke-5. Aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja. Kalau di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, aku mendengar engkau hanya dari kata orang. Tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Setelah Iyyub mengalami banyak pencobaan dan ujian, sehingga dia mengenal Yahweh bukan kata orang, bukan karena mendengar saja. Yahweh itu baik loh. Kata orang Yahweh itu baik. Nah, menurut saudara Yahweh itu baik atau tidak? Kita bisa mengatakan Yahweh itu baik. Tetapi apakah benar itu keluar dari dasar hati saudara? Ketika saudara sedang mendapatkan kelimpahan, apakah saudara tetap terikat kepada kebenaran? Atau karena sekarang saya sudah sukses secara materi, duitnya banyak, tidak butuh Tuhan lagi? Seperti perkataan Amsalnya Agur bin Yake tadi. Atau sebaliknya, ketika saudara mengalami keterpurukan secara ekonomi, lalu saudara menyalah-nyalahkan Tuhan. Apakah seperti itu yang ada di dalam diri kita? Atau kita akan tetap berkata, apapun yang terjadi, Yahweh Elohimku, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, baik adanya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu sebetulnya untuk kebaikan kita. Seperti Iyyub sendiri, dia mengalami penderitaan, anak-anaknya mati semua. Harta kekayaannya hancur. Kemudian tubuhnya sakit. Sakitnya enggak tanggung-tanggung, guatel. Sakit guatel itu sakit yang mengerikan, saudara-saudara. Tidak membawa kematian tetapi membawa penderitaan. Dikatakan sampai beling dipakai untuk nggaruk saja enggak terasa. Tetapi justru melalui seperti itulah Iyyub katakan, aku mendengar engkau hanya dari kata orang bahwa engkau baik, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Yahweh itu baik. Satu ayat yang terakhir di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi segala sesuatu yang tidak baik secara jasmani menurut saudara akan membuat saudara sejahtera dan sangat diberkati kalau saudara termasuk orang yang mengasihi Yahweh Elohim dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Ketika saya mengalami masalah yang berat itu, Tuhan ingatkan kepada saya. Sempat saya tulis di dalam HP saya, saudara-saudara. Itu nubuatan tahun berapa? Saya akan ingatkan untuk saudara bisa melihat bagaimana Tuhan itu luar biasanya. Saya mendapatkan satu Tawarikh 28 ayat yang ke-10 itu tahun 1979. Ternyata ketika saya sedang doa pagi di gereja sendirian, Tuhan berbicara melalui ayat itu. Saya ingin coba untuk saudara membuka ayatnya. 1 Tawarikh 28. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-10. Ini saya dapatkan tahun 79 ketika saya sedang berdoa pagi sendirian. Perhatikanlah sekarang, karena Yahweh telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah bait sebagai tempat kudus. Jadilah kuat dan bertindaklah. Saya garis bawahi kata-kata jadilah kuat. Kalau dikatakan jadilah kuat itu membawa sesuatu yang membuat saya tidak kuat. Secara jasmani tahun-tahun awal saya memperkenalkan nama Yahweh. Secara akal manusia kalau saya mikir sekarang tidak kuat, saudara-saudara. Tetapi Roh Kuduslah, Ruach HaKodes yang memberikan kekuatan dan saya tetap bertindak. Sehingga ada gereja pemulihan firman yang bertingkat sinodal. Apakah itu semua karena saya? Tidak, semua itu karena Bapa Yahweh. Karena itulah maka saya tidak mau
kalau saya ini merebut kemuliaan Tuhan, maka di ruang tamu di sana ada gambar-gambar bagaimana perjuangan dulu. Sehingga saya yakin, saudara bisa buktikan ucapan saya. Kita baru sekarang seperti ini, tetapi saudara akan melihat segala sesuatu akan berubah. Entah kapan waktunya. Saya punya kerinduan nanti di bagian belakang ini ada LD, ya, ada kayak televisi yang gede, yang mampet sehingga karena resolusinya tinggi tidak kelihatan garis-garisnya. Sehingga seperti komputer begitu, tapi komputer raksasa. Saudara bisa buktikan waktunya pasti akan sampai. Itu iman saya. Masalah kapan itu bukan hak saya, itu haknya Tuhan. Saya tinggal mengalir saja. Dan jika Tuhan izinkan, apa yang saya katakan tentang mimbar ini, saudara-saudara, mimbar ini akan naik turun dan itu akan terbukti nanti. Tunggu saja tanggal mainnya. Tuhan kita itu dahsyat luar biasa. Jadi saya rindu kalau ketika puji-pujian mimbar ini turun, karena di belakang kan ada LCD biar kelihatan kan. Dan nanti ketika firman naik, itu pun mimbarnya nanti saya akan bikin yang model seperti kaca dari akrilik yang tebal sehingga bisa tembus pandang lihat ke belakang. Tak masalah, ya. Kalaupun tidak terjadi di atas muka bumi ini, Tuhan akan menyenangkan saya ketika saya ada di Samayim. Yang jelas itu bukan untuk kebanggaan diri saya, tetapi ingin membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi kalau dikatakan sehebat apakah Tuhan kita, sehebat apa yang engkau pikirkan tentang Tuhan. Kalau saudara katakan Tuhan mampu mengubah kehidupanku dengan luar biasa, maka hal itu akan terjadi. Tapi orang yang pergi ke gereja hanya karena kebiasaan atau karena peraturan manusia, ketika melihat orang lain berhasil, maka orang itu kenapa, saudara-saudara? Iri. Orang itu akan iri, bahkan membenci, bukan berpikir. Banyak orang-orang yang berpikir seperti itu. Kenapa? Karena tidak melihat sejarah kehidupannya. Bagaimana gereja ini bisa seperti ini. Saya bukan untuk menyombongkan gereja di Ambarawa yang temboknya pakai karpet itu cuma tempat kita, saudara-saudara. Dan itu semua adalah untuk standar multimedia. Supaya orang lain juga bisa dengar. Bukan untuk gagah-gagahan. Saya yakin sekali waktu kelak nanti kursinya tidak terbuat dari plastik. Itu nanti kalau jemaatnya gede-gede karena diberkati Tuhan diduduki meleot, saudara-saudara. Saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan, sekarang waktunya jemaatmu diberkati dengan tubuh yang gede-gede. Jadi kalau diduduki tidak meleot, kursinya yang terbuat seperti pokoknya ada deh. Ya. Nanti belakangnya ada logonya GPF semuanya. Mungkin enggak, saudara? Bagi saya sangat amat sangat mungkin. Dan itu pasti terjadi. Jadi sekali lagi, Tuhan memakai sesuatu yang tidak enak menurut saudara, itu untuk kebaikan iman kita. Semua itu bisa terjadi jika kita mencari kehendak Tuhan dan bukan mencari kehendak pribadi. Karena itu saya seringkali katakan, disiplin anak-anak saudara sejak kecil, supaya kelak diberkati oleh Bapa Yahweh. Jadi jangan saudara izinkan anak saudara malam minggu begadangan, jangan. Itu artinya saudara tidak sayang kepada anak saudara. Saya melihat kesaksian-kesaksian bagaimana orang hebat di televisi, saudara-saudara. Dia anak militer. Dia bilang, saya bisa seperti ini karena bapak saya kejamnya luar biasa. Saya didisiplin gaya militer. Loh, mereka bisa memperlakukan itu bukan untuk kebenaran loh, saudara-saudara, tetapi untuk memiliki sifat on time. Kemarin Bu Deborah khotbah sampaikan sudah berkali-kali saya mendengar Pak Yakub ngomong, ibadah jangan terlambat. Hayo, saya mau tanya, siapa yang pagi ini datangnya terlambat, tolong angkat tangan. Jangan kalau mau kebaktian jamnya kempes terus, saudara-saudara, sehingga datang terlambat. Saudara kalau pergi kemana-mana kan bisa tidak terlambat. Naik kereta api bisa tidak terlambat. Naik pesawat bisa tidak terlambat. Kenapa ke gereja kok terlambat?
Pak, kalau terlambat kan saya didoakan sama pemimpin pujiannya. Tuhan sertai hamba-hambamu yang sedang dalam perjalanan. Jangan begitu, saudara-saudara. Ya. Jangan begitu. Kalau untuk dunia saja, untuk pergi naik pesawat, naik bis, bahkan nunggu lebih lama, mau. Untuk Tuhan kenapa tidak mau? Lebih baik saudara ngantuk-ngantuk di gereja sambil nunggu yang lain datang. Itu betul-betul menjadi kerinduan hati saya seperti ketika Noah membuat bahtera. Ayo cepat masuk. Enggak mau, ketika Tuhan sudah turunkan hujan, pintu bahtera sudah ditutup, enggak ada yang bisa masuk. Saya rindu ketika pemimpin pujian naik ke atas, Pak Ari tadi ya. Mari saudara-saudara kita mulai ibadah kita, sudah enggak ada yang terlambat. Bisa enggak kira-kira? Dari dulu ngomong bisa tapi enggak pernah kelakon. Jadi yang terlambat hari ini syukurin. Ya. Saya enggak tahu karena saya tadi duduk di situ menghadap ke sini kan. Jadi saya enggak tahu siapa yang terlambat, masa bodoh. Biar saudara bukan hanya ditegur tapi ditabrak langsung biar kapok. Sekali lagi, untuk dunia kita bisa, untuk Tuhan harus bisa. Benar ya? Saya rindu, benar-benar rindu sekali saudara-saudara. Supaya saya khotbah kalau keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, saya katakan saudara-saudara, jemaat gereja pemulihan firman Surya kebenaran Ambarawa yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan adalah jemaat teladan luar biasa. Karena ketika pemimpin pujian maju ke depan dan berkata, mari kita ibadah mulai, sudah tidak ada yang masuk datang terlambat. Itu menjadi kerinduan hati saya, untung belum sampai keluar, karena masih ada yang terlambat. Mudah-mudahan setelah hari ini tidak terlambat. Disiplin sejak anak-anak, supaya anak saudara kelak diberkati oleh Bapa Yahweh. Karena apa? Kebenaran itu akan mengikuti. Ya, jadi saudara-saudara, satu paketnya adalah mencari kerajaan Elohim atau kerajaan Yahweh dan kebenarannya. Ini harus berjalan bersama-sama. Maka semua yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita akan mengikuti. Senang enggak kalau saudara diikuti apa yang menjadi keinginan dan kerinduan hati kita? Oh senang tentu saja ya. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberkati dalam kehidupan saudara. Karena itu carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita menaikkan satu pujian Beruah Elohim. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan saudara makan ataupun minum sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan. Taruh roti di sebelah tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi lewat kepala. Roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Yeshua HaMashiach. Tubuhnya yang kudus itu, dia rela hancurkan, dia rela mati tergantung di atas kayu salib untuk membeli jiwa saudara dan saya. Dan dia telah membayar dengan lunas, yaitu darahnya sendiri. Oleh sebab itulah firman-Nya mengatakan, sebab aku telah menerima dari Tuhan apa yang bahkan telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yeshua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara beriman kepada tubuh Yeshua HaMashiach? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Pindahkan cawan di sebelah tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi lewat kepala. Air anggur yang ada di tangan saudara adalah darah Yeshua. Darahnya yang kudus itu dia rela curahkan di atas kayu salib. Kitab suci katakan untuk mencuci semua dosa saudara dan saya. Bahkan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Dan itu membuktikan cinta kasih Bapa Yahweh kepada kita. Oleh karena itulah firman-Nya mengatakan, dan demikian pula cawan itu sesudah makan sambil berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Karena sesering kamu dapat makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apakah saudara beriman kepada darah Yeshua HaMasiah? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yeshua HaMasiah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, yang mengajar kepada kami agar kami mengutamakan Engkau, mencari kebenaran dan kerajaan Elohim, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kami Engkau memberkati dengan standar yang Engkau berikan kepada kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak Yahweh apabila pada pagi hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan. Engkau memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda, karena mereka memberi bukan karena ingin menerima, tetapi karena mengasihi Engkau. Namun bagi saudara-saudara kami yang belum bisa memberkati pada hari ini, Engkau juga memberkati supaya mereka pun bisa ikut memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan Tuhan akan tolong juga ketika sampai di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupannya, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wayus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano alekawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano alekawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tanahmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.